Shalom, kita bersyukur kepada Allah yang hidup, yang memberikan berkat kekuatan bagi setiap kita. Dan kita percaya hari ini kita beroleh hidup yang luar biasa. Dan perlindungan Tuhan semakin nyata kita rasakan. Mari hari ini bersama-sama kita masuk di dalam ibadah yang luar biasa. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami, yaitu berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan yang semakin nyata di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan-Mu, kami masuk di dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Dan kami percaya ketika kami memuji meninggikan-Mu, ketika kami menyembah-Mu, Engkau disenangkan Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu melingkupi tempat ini. Kau nyatakan sukacita-Mu, damai sejahtera surgawi turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dari awal ibadah sampai dengan akhirnya kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa, yang menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Dia sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji meninggikan Tuhan kita. Sama di hadapannya.
Kita percaya Allah kita baik. Katakan amin. Oleh sebab itu katakan pada kiri kanan saudara, He's so good to you, He's so good to me. Katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, mari dengan iman berkatakan lebih lagi. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Biar kami bersorak-sorai di hadapan-Mu lebih lagi Tuhan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Allah yang perkasa, pembela kita semua. Haleluya. Mari kita muliakan Dia lebih lagi. Sebab ketika kita memuji menyembah Dia, kita akan berikan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang Dia Allah yang perkasa, Bapa yang Bapa yang kekal. turut maju keselamatan. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Benar Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Mari dengan iman katakan lebih lagi. Allah yang Engkau perkasa, Bapa yang tunduk patuh keselamatanku. Sedukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Lebih lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Lebih lagi katakan Engkau yang
hadirat-Mu. Karena kami percaya kalau kami boleh memasuki bulan yang baru saat ini, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata. Dan kami mau datang Tuhan saat ini, lebih lagi mengucapkan terima kasih kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup Amin. kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, mau berterima kasih buat kasih rahmat Tuhan dalam hidup kami, buat kasih rahmat. Kami mau berterima kasih sama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih sebab kasih rahmat Tuhan. Berterima kasih buat kasih rahmat. Kami ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari angkat tangan kita dan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah. Kami ada karena kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
Tuhan segarkan kembali roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Pengurapan Tuhan yang baru dinyatakan atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dia. Segarkan Tuhan, pengurapan Tuhan yang baru Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau
mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini Tuhan. Karena kami tahu bukan dengan kuat dan gagah kami. Kalau kami boleh berdiri saat ini, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata. Amin. Kami mau datang saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian dari awal. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di samping kami, Tanpa kami tidak mampu Tuhan menjalani yang hidup di ini. sampingku, ku tak mampu sendiri. Karena Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku Engkau yang menopang kami, yang menopangku. kami pandang wajah Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kuat dan gagah kami, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, karena tanpa Tuhan di samping kami, tanpa kami nggak bisa Tuhan Tuhan. yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Engkau yang menopang kami Tuhan. yang menopangku. Kami pandang wajah-Mu saat ini Ku Tuhan. pandang wajah-Mu
tetap dalam sikap doa, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam pada sore hari ini kita rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat. Amin. Kita rindu pada sore hari ini mengalami lawatan dan kasih dan kuasa. Amin. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan pada sore hari ini atas setiap saudara yang ada di tempat ini. Haleluya. Dia Allah yang suci, maha mulia, maha kuasa. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun seru. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan. Oh, kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Mari kita katakan Allah yang suci, Allah yang suci, maha mulia, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun seru. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan. Oh, kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Kau Allah yang kudus. Oh, kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Seberapa banyak umat Tuhan pada sore hari ini engkau rindu mengalami lawatan dan kasih dan kuasa Tuhan. Seberapa banyak umat Tuhan pada sore hari engkau rindu menerima pengurapannya yang baru. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
dengan segenap hati kita, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Jesus. Haleluya, oh terpujilah nama Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, sujud menyembah di hadapan tatamu yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Kami umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sama kami lawat umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sekelela masyaka lama 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 sekelela lama 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 masyaka lama 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 ya sekelela masyaka lama 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 sekelela lama 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 lama. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu yang baru memenuhi hati kami. Kami boleh merasakan pengurapan yang baru memenuhi setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga.
sebentar firman-Mu disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, sementara firman-Mu disampaikan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim musik pujian yang begitu memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam suasana ibadah online, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Memasuki bulan April ini kita punya subtema, yaitu tetap tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adapun judul khotbah saya pada hari ini adalah tetap tenang di tengah badai. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Pastor Yobdodi akan membacakan untuk kita semua. Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin, demikian firman Tuhan. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini dikisahkan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar di tengah danau. Dan apa yang terjadi ketika mereka berada di tengah danau? Terjadi badai hujan yang sangat besar. Murid-murid begitu ketakutan, sementara ombak air laut sudah memenuhi perahu mereka yang sangat kecil itu, sementara Tuhan Yesus masih tidur. Lalu singkat cerita, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghardik badai tersebut, dan angin dan badai tersebut berhenti. Pada hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari supaya kita tetap bisa tenang di dalam badai masalah, badai persoalan. Paling tidak ada 4 poin yang bisa kita pelajari pada hari ini. Poin yang pertama, Tuhan yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Coba ditampilkan ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengajak para murid-muridnya untuk naik perahu menuju ke tengah danau. Artinya apa? Tuhan yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang-orang Kristen menjadi takut. Mereka cenderung takut lebih besar daripada masalah yang terjadi. Ketakutan mereka bahkan lebih besar daripada Tuhan kita. Kita perlu ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah sudah bangkit dari kematian. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kita menyembah Allah yang hidup.
Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tetapi ada berapa banyak orang-orang percaya begitu ketakutan ketika menghadapi masalah-masalah yang memang hari-hari ini kita lihat semakin sukar, semakin sulit. Ada berbagai macam wabah virus yang terjadi di berbagai bangsa di dunia ini. Sementara kita juga bisa melihat perekonomian mengalami kelesuan. Ya. Pak Pendeta tidak merasakan. Saya ini mengalami hutang saya sangat banyak. Deadline 3 hari lagi saya harus melunasi hutang saya sejumlah 200 juta rupiah. Bapak Pendeta tidak mengalami. Istri saya sakit, divonis dokter cancer stadium 4. Dokter semua sudah angkat tangan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun masalah yang kita hadapi itu sangat besar, begitu besar. Tetapi sekali lagi kita harus ingat, segalanya Tuhan izinkan terjadi. Apa artinya? Semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Tidak selembar pun rambut kita jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Semuanya diizinkan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-38, bisa ditampilkan. Ayat 38, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang tidur di buritan kapal. Para murid ini sudah ketakutan, mereka sudah bingung. Mereka melihat Tuhan Yesus yang mereka andalkan kok tidur. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara seberapa banyak orang-orang percaya ketika mendapatkan masalah besar dalam kehidupannya, ketika badai persoalan itu menerpa perahu kehidupannya, dan ketika dia berdoa seakan-akan tidak ada jawaban dari Tuhan. Ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan tolong berkati usahaku, sembuhkan sakit penyakitku, seakan-akan Tuhan tertidur. Tidak ada jawaban dari doa-doa yang kita naikkan. Tetapi kalau kita perhatikan, di mana Tuhan Yesus tidur? Tuhan Yesus tidur di buritan perahu. Buritan perahu ini adalah tempat di mana kemudi itu berada. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus yang menguasai sebagai jurumudi. Kalau Tuhan izinkan terjadi sebagai jurumudi, dia juga pasti bisa mengatasi untuk perahu tersebut tidak tenggelam. Poin pertama yang bisa kita pelajari, bahwa kita percaya segala sesuatu terjadi semua atas izin Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal tenang di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan kita. Yang kedua adalah dengan tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Kita akan buka sama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat ke-15 dan ayat yang ke-16. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Yesaya pasal 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Poin kedua yang bisa kita pelajari agar kita bisa tinggal tenang di dalam tengah-tengah badai, yaitu firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 30 ayat ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita agar kita tetap tenang. Dan ketika kita tinggal tenang dan percaya, justru disitulah terletak kekuatanmu. Pada saat kita menghadapi masalah, badai persoalan menerpa kehidupan kita, kita jadi takut, kita jadi khawatir, kita jadi panik, maka masalah itu akan menguasai hidup kita.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Ya, tetapi kamu enggan. Nah, seringkali ada banyak orang-orang percaya ketika menghadapi masalah persoalan yang besar dalam kehidupannya, hidupnya menjadi semakin kacau, ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ya. Karena apa? Karena tidak mau tinggal tenang, karena tidak mau mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kehebatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengajarkan, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini bicara orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, seberapa besar masalah yang kita hadapi, itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Seringkali kita berkata seperti dalam ayat yang ke-16. Oh tidak Tuhan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau naik kuda yang tangkas. Tetapi firman Tuhan katakan, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini berbicara orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kemampuannya sendiri. Kita belajar, kita mau mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi, apa yang diperbuat Tuhan, ya, ketika perahu tersebut dihantam oleh badai yang sangat besar. Ayat 39, kembali kepada Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan yang akan ambil alih masalah tersebut. Tuhan sendiri akan menghentikan badai tersebut. Hanya dengan berkata, diam dan tenanglah. Maka badai itu pun menjadi teduh. Masalah itu menjadi selesai. Poin kedua yang bisa kita pelajari agar kita bisa tetap tinggal tenang di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan kita adalah tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu hidup dalam kekudusan. Kita akan naik ke atas di dalam Markus pasal 4 ayat yang pertama. Pastor Yobdodi akan membacakan untuk kita semua. Markus pasal 4 ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ya, hidup dalam kekudusan. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu itu Tuhan Yesus mulai berkhotbah di hadapan orang-orang banyak, sangat banyak jumlahnya. Ya. Lalu pada saat itu Tuhan Yesus naik ke perahu tersebut, duduk di perahu tersebut dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa artinya? Artinya perahu itu dijadikan Tuhan sebagai mimbar untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Mimbar ini ada tempat kudus. Artinya bahwa perahu kehidupan kita ini, yaitu tubuh kita, tubuh jiwa dan roh kita, harus di dalam kekudusan. Dan ketika perahu tersebut menjadi mezbah yang kudus, apa yang terjadi? Badai sebesar apapun tidak pernah bisa menenggelamkan perahu yang sangat kecil. Poinnya adalah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka dalam Yeremia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Yeremia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Yeremia pasal 5 ayat ke-25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini
dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya, seringkali terjadi bahwa kesalahan kita menghalangi semuanya ini dan dosa kita menghambat yang baik daripada kita. Ada berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya hidupnya diterpa oleh badai masalah yang besar, badai pergumulan yang besar. Karena apa? Karena tidak hidup dalam kekudusan. Dan ketika kau hidup dalam kekudusan, Tuhan sendiri akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Semuanya ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Semuanya ini ada dalam coveringnya Tuhan. Kalau kita mau belajar hidup dalam kekudusan. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah kiriman WA. Seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa ketika orang berbahasa roh, disurvei bisa meningkatkan daya imun tubuh atau kekebalan tubuh sehingga mencapai 30-40%. Saya sangat percaya ya bahwa bahasa roh itu membangun diri. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, kita menyembah Tuhan dengan berbahasa roh, saya percaya roh kita dibangun. Ada sukacita surgawi turun dalam hati kita. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, menguasai hati kita. Dan pada saat hati kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita surgawi, maka saya kira percaya secara otomatis tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini yang akan meningkatkan kekebalan tubuh. Hormon endorfin ini akan meningkatkan imun tubuh kita. Tetapi ada satu hal yang kurang. Berbahasa roh, menyembah Tuhan dengan bahasa roh, perlu diikuti dengan hidup dalam kekudusan. Sebab kalau engkau hanya berbahasa roh saja, sementara engkau juga terus berbuat dosa, maka masalahmu tidak akan pernah selesai. Engkau tidak akan bisa tinggal tenang di dalam badai yang besar yang menerpa kehidupanmu. Poin ketiga yang bisa kita pelajari, hidup dalam kekudusan, itu yang akan memampukan engkau tetap tenang tinggal di dalam badai. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, poin keempat yang bisa kita pelajari agar kita bisa tetap tenang di dalam badai adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mungkin di ayat yang satu coba. Hanya dekat Allah saja. Ya. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dan seterusnya. Daud ini mengerti benar ketika dia dalam ketakutan, dikejar-kejar musuhnya untuk dibunuh. Saat-saat di dalam bahaya, Daud sangat mengerti bagaimana caranya untuk dia meminta mendapatkan rasa aman di dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Kapan itu? Saat Daud masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat Daud mencari wajah Tuhan. Saat Daud berseru memanggil nama Tuhan, memiliki hubungan yang intim yang manis bersama dengan Tuhan. Itulah saatnya Daud mendapatkan rasa tenang di dalam hidupnya. Kalau kita rindu, kita tetap mengalami rasa ketenangan di dalam badai yang menerpa kehidupan kita. Mari kita mau terus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bangun komunikasi dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Maka saya yakin dan percaya, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, dan kita akan menjadi tenang. Dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kata berkenan itu di dalam versi bahasa Inggris, versi The Message,
dikatakan, David is a man whose heart beats to my heart. Daud ada seorang laki-laki yang detak jantungnya berdetak kepada jantungku, kata Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat betapa dekatnya hubungan antara Daud dengan Tuhan. Saking dekatnya sehingga Tuhan bisa mendengarkan detak jantung Daud berdetak kepada jantungnya Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa hubungan yang intim, yang manis itu menghasilkan ketenangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini di seluruh dunia ini tidak ada yang aman. Dimanapun juga tidak ada yang aman. Mungkin 10 tahun yang lalu kita berpikir negara Eropa yang notabene adalah negara yang maju, ya, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia dan lain sebagainya adalah tempat yang aman untuk kita tinggali. Tetapi hari ini kita lihat apa yang terjadi. Ternyata wabah virus corona pun juga merebak sampai ke negara-negara maju. Bahkan negara Italia, negara Spanyol, ya, mengalami jumlah korban kematian yang tertinggi. Artinya apa? Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini kecuali tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan menjadi tenang. Hari ini kita bisa melihat wabah virus corona merebak di negara kita, bahkan juga berbagai bangsa di penjuru muka bumi ini. Satu saat di dalam Alkitab juga dikisahkan ada wabah penyakit sampar yang melanda bangsa Israel. Kita akan sama-sama buka di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18 dan 19. Lalu kita meloncat ayat 26 dan 27, ya. Sebetulnya kita harus membaca secara lengkap, tetapi untuk menyingkat waktu kita hanya baca 4 ayat. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18 dan 19, lalu dilanjutkan ayat 26 dan ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Meloncat ke ayat 26. Ayat 26, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. 27, lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Ya, demikian firman Tuhan. Nanti saudara bisa membaca secara lengkap di dalam 1 Tawarikh pasal 21. Dikisahkan pada waktu itu ketika Daud melakukan sebuah kesalahan, yaitu menghitung jumlah tentaranya. Dan ini merupakan sebuah hal yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hukuman bagi bangsa Israel. Tuhan memberikan 3 opsi kepada Raja Daud untuk memilih jenis hukuman yang harus dia terima. Opsi yang pertama adalah 3 tahun masa kelaparan atas bangsa Israel. Yang kedua, 3 bulan dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan yang ketiga, 3 hari pedang Tuhan mendatangkan sakit penyakit sampar atas bangsa Israel. Sehingga pada akhirnya Daud memilih opsi yang ketiga, penyakit sampar. Yang membuat kematian 70.000 bangsa Israel mati. Ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah kematian di negara Italia karena virus corona. Ya, 70.000 bangsa Israel mati. Dan pada waktu itu Nabi Gad menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Daud supaya wabah penyakit sampar itu berhenti. Tuhan memerintahkan Raja Daud untuk membangun mezbah Tuhan. Dan benar, ketika mezbah itu dibangun oleh Raja Daud, Daud mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Maka
wabah penyakit sampar itu berhenti. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mesbah di dalam bahasa Ibrani adalah misbeah, yang memiliki pengertian tempat persembahan, tempat memberikan korban, dan juga arti yang lain adalah to slay, membantai, menyembelih, tempat pejagalan, sehingga korban itu dipersembahkan dalam misbeah untuk dijagal, untuk disembelih. Dan ketika itu ada korban, ada darah tertumpah. Dan ketika itu ada korban, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika ada misbeah, ada misbah, artinya umat Israel bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sama dengan halnya sebagai kita orang-orang percaya. Mari kita rindu di dalam setiap kehidupan kita, kita senantiasa membangun mesbah Tuhan. Apakah itu di rumah kita, di dalam keluarga kita, di kantor kita, di mana kita bekerja, kita senantiasa membangun mesbah Tuhan. Dan ketika kita senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, maka firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini ada 4 hal yang kita pelajari. Bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah-tengah badai yang menghantam perahu kehidupan kita. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Dan kita tahu kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, semuanya berada di dalam covering Tuhan. Semuanya berada dalam kontrolnya Tuhan. Dan Dia sanggup menolong kita. Yang kedua adalah dengan tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Pada saat kita tinggal tenang dan percaya, firman Tuhan katakan, disitulah letak kekuatanmu. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka saya akan percaya, kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari, agar kita tinggal tenang di dalam badai yang kita hadapi adalah hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, poin keempat adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bisa menjadi tenang ketika kita memiliki hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Tuhan Yesus. Kita senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan memiliki damai sejahtera, sukacita, dan hati kita tenang sekalipun di tengah badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kembali para pemain musik, worship leaders, singers kembali ke atas mimbar. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kembali para pemain musik, worship leaders, singers kembali ke atas mimbar. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu biarlah pada malam hari ini kita persiapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, mari kita merenungkan segala kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lampau. Ketika Dia mengizinkan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, dicambuk, dipaku, diberikan mahkota berduri, Dia mengizinkan darahnya dicurahkan di atas bukit Kalvari karena besar kasih setianya atas hidup kita. Kita yang seharusnya mati binasa masuk ke dalam neraka, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita mendapatkan jaminan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Kalau malam hari ini Roh Kudus masih ingatkan, ada dosa tinggal dalam hati kita. Apakah itu kebencian, kepahitan, dendam, sakit hati, kekecewaan. Mari kita mau bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Kita mau akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Demikian Ia juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kidung pujian mazmur kita di hadapan Tuhan. Darah-Mu Yesus telah tebus dosa-dosaku. Darah-Mu Yesus telah ampuni segala pelanggaranku. Darah-Mu Yesus telah bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikanku.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami percaya menjadi kekuatan bagi setiap kami. Amin. Bahkan kami tetap tenang sekalipun kami ada di tengah badai. Amin. Di tengah badai kehidupan, di Ya. tengah kegoncangan dunia. Yang saat ini Tuhan sedang dilanda oleh wabah. Ya. Yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Tetapi kami tahu ada Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Ada Yesus ada di Amin. dalam hidup kami. Biar kami tetap berdiri Tuhan. Kami tetap teguh di dalam iman percaya kami Amin. kepada Engkau. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang kami Ya. yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati beliau di dalam penggembalaannya. Amin. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai Tuhan. Amin. Dengan berkat kekuatan, keselamatan yang daripadamu. Ya. Penyertaan, perlindungan senantiasa ada atas hamba-Mu Tuhan. Amin. Amin. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, berkati istri anak-anaknya, orang tuanya, semuanya ada di dalam perlindungan-Mu ya Amin. Tuhan. Bapak kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Kami percaya apapun bagian pelayanan kami, Tuhan biarlah Engkau indahkan apa yang kami persembahkan hari Ya. ini. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, buat setiap mereka yang saat ini ada di rumah. Bapak kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberkati setiap Amin, mereka amin, ya. dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Amin. Kami tahu Tuhan, jemaat-Mu tidak akan pernah menjadi takut Amin. oleh karena ada Engkau. Amin. Biarlah mereka tetap kuat Amin. untuk tetap menjaga kehidupannya, menjaga makannya, menjaga bagaimana mereka hidup Tuhan. Amin. Dan kami percaya di dalam setiap kami berjaga-jaga, Engkau Allah akan menyatakan berkat keselamatan. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Ya, Indonesia. kami percaya Berkati Engkau bangsa kami ini Tuhan. Ya. Kalau Indonesia sedang dilanda oleh wabah, bahkan dunia sedang dilanda oleh wabah Tuhan. Kami berdoa kiranya perlindungan-Mu senantiasa Amin. ada Ya. atas Indonesia ini Tuhan. Amin. Sehingga wabah ini cepat dan segera berlalu. Ya. Amin. Dan kami boleh menikmati hari-hari yang baik. Dan kami boleh beribadah, boleh beraktivitas seperti dahulu Tuhan. Amin. Kami boleh melakukan apapun Tuhan di dalam hari-hari yang baik. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai, memberkati setiap kami. Oleh karena itu Bapak, biarlah berkati ibadah-ibadah kami hari-hari berikutnya. Biarlah Engkau senantiasa menyertai di dalam setiap kami memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Amin. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, Ya. jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.